Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan panjang sisi pada dua bangun yang kongruen. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi bagaimana cara menentukan ya panjang sisi pada dua bangun yang kongruen. Bapak telah jelaskan bahwa bangun yang kongruen memiliki semua panjang sisi yang sama, memiliki semua sudut yang sama, maka dia dikatakan kongruen ya Naya. Seperti itu ya maksudnya. Sekarang ada contoh satu ya, contoh satu. Ada dua gambar segitiga ini nak. Ada dua gambar segitiga. Kita lihat pertanyaannya soalnya. Pada gambar di samping, segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Ya, dalam kurung sama dan sebangun. Artinya apa nak? Artinya kongruen di sini dia bentuknya sama, tapi ada dalam kurungnya. Ya, ada kata sebangun. Nah, sebangun berarti segitiga tersebut ini mempunyai nilai-nilai yang sama ya Nah ya. Artinya dia sama semua persis, kongruen, karena kongruen di sini penjelasannya kongruen. Berarti semua sisinya sama nak. Tetapi dalam soal ini gambarnya dibolak-balik ini nak ya. Gambarnya dibolak-balik. Lihat saja dah. Yang puncaknya agak miring kemari ya, ke kiri ya. Yang puncak ini agak miring ke kanan, yang puncak ini agak miring ke kiri. Maka untuk melihat benda itu dibolak-balik, maka melihat pada gambarnya, melihat ada semacam kayak kode dalam gambar itu. Ya. Semacam kayak kode dalam gambar tersebut. Kodenya apa? Lihat nih. Titik A, kodenya adalah X tuh. Titik B, kodenya adalah lingkaran ya. Titik C, kodenya adalah sudut. Sehingga kalau kamu katakan bahwa A adalah sama dengan D, salah. A itu adalah X. Maka yang sama dengan A adalah X, yaitu adalah E. Sehingga A itu samanya dengan di E. Karena E adalah X, kodenya dilihat ya Naya. Jadi penting sekali dalam penglihatan kode pada gambar di dalam kongruen atau kesebangunan nah. Jangan sampai salah melihat kodenya ya Naya. Gitu. Maaf ini saya salah ya. AB-nya 13 ya. Ini bukan 10 ya. AB-nya 13. AC-nya 11 di sini ya. AC-nya 11. Dan DF-nya 12. DF-nya 12. Sehingga A ini samanya dengan yang E ya nak. B kodenya adalah lingkaran kecil ya. Berarti B samanya dengan yang D. D karena lingkaran kecil. Yang C adalah sudut kodenya. Yang F adalah kodenya sudut. Sehingga C sama F sama. Jadi dibalik sedikit ya nak ya. Kalau kamu bilang oh titik A sama dengan titik D pak, salah kalau begitu. Berarti kamu nggak bisa melihat kodenya itu. Kamu harus lihat kodenya dengan baik. A kodenya X, maka di A itu sama juga dengan di E. Karena E adalah kodenya X, sama-sama X tuh. B kodenya lingkaran kecil, maka sama dengan D yang kodenya lingkaran kecil gitu. Sehingga kalau kita ditanyakan tentukan panjang DE. Panjang ini ya DE ya. DE. Lihat kodenya. Dari D ke E. Berarti dari kode D-nya itu apa? Lingkaran ya Naya.
Ke E kodenya X. Berarti mencari kode yang lingkaran sama yang kode X. Mana kode yang lingkaran dan kode X? Ini ya. Kode lingkaran dengan kode X. Sehingga panjang DE di sini ya, panjang DE di sini X dengan lingkaran, lingkaran dengan X, lingkaran dengan X. Sama juga dengan panjang BA. Gitu. Jadi panjang DE-nya itu berapa? Panjang BA sama dengan panjang BA, yaitu 13 cm. Harus gitu ya, nak. Cara ngata gitu ya. Panjang EF. Kodenya X, F kodenya sudut. Berarti nyari yang X sama yang sudut. Berarti panjang EF nyari yang X ya. Sama-sama X kan? EF, X sudut ya. Jadi nyari yang X sama yang sudut. Berarti EF ini sama dengan AC. EF ini sama dengan AC. Yaitu 11 cm. Sehingga ini kalau kita tulis ini 13 ya, nah ya. 11-nya di sini, tuh kan. Kalau di sini kan 11-nya di kiri ya. Kalau yang gambar ini 11-nya di kanan. Makanya harus, kalau jangan sampai salah melihat ya, nak. Sekarang pertanyaan yang BC. Lihat kodenya, nak. BC lingkaran sama sudut. Cari yang lingkaran sama sudut tuh. Lingkaran sama sudut. Ini ya. Sehingga panjang BC sama juga panjang DF ya, sama juga panjang DF. Yaitu 12 cm. Jadi 12-nya di sini ya, nah ya. Kalau yang gambar 1 12-nya di kanan, tapi yang gambar 2 misalkan 12 ada di kiri. Gitu ya, nah ya. Jangan sampai salah ini menentukan angka-angka ini, menentukan perbandingan. Nanti kita akan masuk ke perhitungannya. Mudah kok kesebangunan. Tidak terlalu banyak menggunakan rumus, gampang, tapi jangan sampai salah menentukan garisnya. Kode-kode pada garisnya ya, nah ya. Kode-kode pada gambarnya. Ini untuk contoh soal nomor 1. Kita masuk ke contoh soal nomor 2, nah. Soal nomor 2, ada jajar kencang ya. Dibolak-balik kan, nah ya. Ada jajar genjang pada gambar di samping. Jajar genjang PQRS, kodenya P lingkaran ya, sama dengan kodenya R lingkaran ya. Berarti P sama dengan R gitu ya. Q sama dengan S, sudut kodenya gitu ya. Berarti P ini yang sama-sama lingkaran, T dengan P. Berarti P sama dengan R, berarti T sama dengan P ya. Berarti P bisa T juga, R bisa P juga, karena sama-sama lingkaran. U sudut, W sudut. Berarti U bisa Q, W bisa S. Gitu ya, nah ya. Pada gambar di samping, jajar genjang PQRS dan TUPW kongruen. Jika panjang SR 12 cm dan TU adalah 23 cm, maaf saya ganti 23 cm, tentukan panjang UV dan PS ya. UV berarti yang ini ya, UV ya. UV berarti UV lihat jalannya. U apa? Sudut ya, kodenya ya. V apa? Lingkaran ya, kodenya ya. Ya sudah, lihat cari di sini. Sudut mana sudut? Ah, ini sudut ya. Berarti S ya. Berarti U sama dengan S, sama-sama sudut. V lingkaran sama dengan R lingkaran. Berarti UV sama juga dengan SR. Yaitu 12 cm. Jadi panjang UV adalah 12 cm. Gitu ya, nak. Terus panjang PS. P lingkaran ya. S sudut ya. Berarti mencari yang lingkaran sama sudut. Cari T lingkaran, berarti P sama juga T ya. Habis lingkaran nyari yang sudut. U berarti S sama juga dengan U. Berarti PS yang lingkaran sudut sama juga dengan panjang TU lingkaran sudut ya.
Berarti nilainya 23 cm. Sehingga PS di sini adalah 23. Begitu ya, Nak ya. Harus bisa lihat kode ya, Nak ya. Jangan sampai nggak bisa melihat kode gambar loh, Nak. Ini nggak pakai rumus, cuma lihat kode gambarnya gampang lah ya. Ada tandanya kan di situ. Paham ya, Nak ya? Kita lanjut ke materi berikutnya. Bapak ulang ya, Nak ya. Materi berikutnya adalah menentukan panjang sisi pada dua bangun yang sebangun ya. Berbeda sebangun dengan kongruen. Kalau kongruen tadi Bapak jelaskan bahwa panjangnya sama, sudutnya sama. Kalau sebangun, walaupun gambarnya sama, belum tentu panjangnya sama ataupun sudutnya sama. Kalau yang kongruen, materi yang pertama mudah, karena panjangnya sama semua, tinggal mencari kode-kode pada gambarnya saja. Kalau yang sebangun tidak bisa, harus dengan perhitungan. Tapi tetap memakai syarat kongruen, yaitu mencari kode-kode pada gambar. Di contoh satunya nih, Nak. Pada gambar di samping menunjukkan dua bangun yang sebangun. Hitunglah panjang AB ya. Panjang AB. AB, lihat. AB dia tandanya sudut dengan X ya. Berarti kamu harus cari yang panjangnya AB, yaitu jalannya sudut dengan X ya, Nak ya. Cari yang sudut dengan X ya. Maka QP, berarti AB sama dengan QP tuh. AB sama dengan QP. Berbanding. Yang kita bandingkan kan pertama AB sama QP. Gambar 1 dengan gambar 2. Maka dimulai lagi harus dari gambar 1 dengan gambar 2. Ya, Nak ya. Nggak boleh habis 1 ke 2 perbandingannya baru kamu bandingkan 2 ke 1. Salah begitu ya. Tadi kan AB sama QP. Berarti mulai lagi dari sini pertamanya. Cari yang AD dulu. AD. Sudut-sudut. Cari ini. QR. Sudut-sudut. Tapi kita tidak bisa pakai AD dengan QR. Kenapa? Karena QR di sini tidak ada angkanya. Sehingga AD dengan QR maupun dia memiliki kode gambar yang sama, ya, Nak. Karena QR tidak ada angkanya, maka tidak bisa digunakan. Gitu ya, Nak ya. Kita pakai apa? Kita pakai DC. DC sudut lingkaran. Cari yang mana? Sudut lingkaran. Berarti DC sama juga dengan RS ya. Sama juga dengan RS. RS-nya berapa? 10,5. Gitu ya, Nak ya. Nanti kalau sudah, kamu kali silang. AB sama dengan kali silang. Ini ke sini ya, Nak. Kali silang. Ya, 15 dikali 8 dibagi 10,5. Berapa itu 15 kali 8? Dibagi 10,5. Kita hitung ini hasilnya berapa? 11,4. Ya, Nak ya. 11,4. Berarti panjang AB itu adalah 11,4, Nak. Sekarang panjang QR ya, Nak ya. Yang kedua ya. Panjang QR ini yang A ya. Yang B sekarang. Panjang QR. Yaudah. QR. Cari samanya. Q ke R. Sudut-sudut. Cari yang sudut-sudut. Sudut-sudut. Berarti QR sama juga dengan AD. Gitu ya, Nak. Baru cari angka. Angka lagi. Tadi perbandingannya dari QR. Berarti dari yang gambar 2 ya. 2 ke 1 ya. Berarti harus dari 2 ke 1 lagi. QR. Sudut-sudut. Berarti samanya dengan cari yang sudut-sudut, yaitu AD. Berarti mulainya jangan dari sini lagi. Salah kalau kamu dari sini. Karena mulainya dari QR, dari yang gambar ini, maka mulainya harus dari sini lagi. Mana lagi yang kamu pilih? Ini misalkan. Yang sama-sama ada angkanya ya, Nak ya. Kalau ini kan nggak ada. Ini yang ada angkanya ya. Ya. PS. X lingkaran. Berarti nyarinya apa? X lingkaran. Tapi X lingkaran di sini nggak ada angkanya, jangan dipakai ya, Nak. Ya udah pakai apa? Pakai ini aja lah. SR. Sudut lingkaran. Sudut lingkaran. Lingkaran sudut ya, SR. Berarti SR
lingkaran sudut. Mana lingkaran sudut? Lingkaran sudut. Ya, ini ya, CD ya. CD. Sehingga QR sama dengan AD. Mana? AD-nya berapa? AD-nya 7 ya, Nak? AD-nya 7 per SR. SR berapa? 10,5 ya, Nak? 10,5. CD-nya berapa? CD-nya adalah 8. Gitu ya, Nak? Sehingga QR-nya 10,5 dikali silang ya, Nak, dikali 7 dibagi 8. Berapa 10,5 dikali 7 dibagi 8? Hasilnya 9,2 cm ya, Nak. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.